Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi seluruh siswa dan siswi SMK PGRI 1 Ngawi. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Sonarbai, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10 multimedia. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menimba ilmunya dan memahami materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak sekalian, mari kita berdoa bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang busana muslim atau berpakaian secara islami. Dengan dalil Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-31. Namun seperti biasa anak sekalian, sebelum pembelajaran ada baiknya saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang kedua, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Dan mari pembelajaran ini kita mulai dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita mulai pembelajaran ini dengan terlebih dahulu mentadarusi Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Boleh diikuti dari rumahnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya insyaallah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian surat yang kedua adalah surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Yang insya Allah artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian, kita sudah mentadarusi 2 surat. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Allahumma amin. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Mayoritas ulama dari kalangan 4 madhab berpendapat bahwa batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, apa yang ada di bawah pusar sampai lutut itu adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Sehingga menurut dalil tersebut, paha laki-laki merupakan bagian dari aurat. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Muhammad Ibnu Jahsi,
dan Jurhud radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, paha itu termasuk aurat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2798, Al-Hakim 4/200 dan yang lainnya. Sementara bagian tubuh mulai dari pusar ke atas hingga kepala dan juga lutut ke bawah hingga ke telapak kaki bukan merupakan aurat bagi laki-laki. Adapun batasan aurat bagi wanita menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita adalah aurat, manakala ia keluar rumah maka setan akan menyambutnya, membuatnya indah dalam pandangan laki-laki. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, semua ulama telah bersepakat bahwa wanita wajib menutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, karena masih ada perselisihan di antara para ulama, sehingga menurut pendapat tersebut kaki ataupun telapak kaki wanita termasuk dari bagian aurat yang harus ditutupi. Menerapkan perilaku mulia. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tetapi dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan sholih. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan. Yang ketiga, gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun. Kemudian yang keempat, gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain, hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Tolonglah orang lain, niscaya pertolongan akan datang kepadamu meskipun bukan berasal dari orang yang kamu tolong. Yang terakhir, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Anak sekalian, maksud amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sekalian, materi tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Juga dengan dalil-dalil yang memerintahkan tentang berperilaku untuk menutupi aurat juga sudah Bapak sampaikan.
tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan tugas keterampilan dan tugas pengetahuan yang sudah Bapak sampaikan di Google Classroom, dicek, kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak cantumkan. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami atas apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, dan selamat belajar sekalian. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.